Saudara, akibat kelangkaan BBM jenis solar, antrean kendaraan roda 4 mengular terjadi di sejumlah SPBU di kota Bandar Lampung. Truk maupun minibus pengguna solar harus rela mengantre sejak pagi. Bahkan antrean kendaraan mencapai sekitar 500 meter. Menurut keterangan sejumlah sopir, kelangkaan solar sudah terjadi sejak 2-3 bulan terakhir. Dampak kelangkaan solar, sopir khusus truk muatan barang mengaku mengalami kerugian karena waktu mengirim barang habis untuk mengantre solar. Dua bulan lebih. Jadi tiap hari ngantri tuh sekarang Pak ya? Kadang-kadang nggak dapet. Kadang-kadang nggak dapet. Ya, pokoknya bisa lah beneran. Pokoknya minta ditolong dari sini. Dengerin lah ini tentang solar ini. Karena kita kalau ngirim-ngirim itu susah Bang. Susah ngirim-ngirim karena keadaannya langka. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tak ada lagi gelombang PHK pekerja SPBU swasta. Ia menegaskan ke perusahaan swasta untuk menghentikan gelombang PHK buntut dari stok BBM di SPBU swasta yang menipis. Bahlil meyakini perusahaan SPBU swasta memiliki hati untuk menghentikan gelombang PHK pekerja SPBU swasta. Bahlil memastikan sudah membahas dampak gelombang PHK dengan perusahaan SPBU swasta. Sebelumnya, viral video pekerja SPBU swasta terkena PHK karena stok BBM yang menipis. Ada juga pekerja SPBU yang berjualan produk selain BBM di SPBU swasta untuk memastikan keberlangsungan pekerjaannya. Tadi saya sudah minta untuk mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kita ingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main. Ada aturan yang kita harus taati, tapi juga kita mengerti betul apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Nanti habis ini tanya kepada teman-teman swasta. Saya yakin mereka juga punya hati yang baik, ya. Aku udah banyak ngobrol dengan teman-teman swasta. SPBU swasta mengalami keterbatasan BBM dalam beberapa pekan terakhir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Jika saat ini terjadi kelangkaan, Bahlil memberikan opsi bagi swasta untuk memberi BBM dari Pertamina. Bahlil Lahadalia menegaskan, seluruh aplikator swasta bersedia membeli BBM murni dengan syarat belum ada campuran apapun. Bahlil jamin impor BBM melalui Pertamina untuk swasta akan tiba 7 hari ke depan. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana. Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Ekonom energi Fahmi Radi menilai banyak migrasi penggunaan BBM dari Pertamina ke SPBU swasta karena ketidakpercayaan pada kasus BBM-nya imbas kasus Pertamax oplosan yang terjadi sebelumnya. Isu bahwa Pertamina itu menjual Pertamax rasa Pertalite gitu ya, itu jumlah yang pindah ke SPBU swasta itu jumlahnya cukup besar dan kemudian dia menjadi loyal customer tadi. Nah kalau kemudian SPBU swasta itu kehabisan stok, maka konsumen itu menunggu-nunggu itu. Untuk kembali ke Pertamina barangkali betul juga kurang percaya diri juga itu ya. Karena kualitasnya barangkali menurut mereka lebih rendah gitu ya. Dan kadang-kadang harganya lebih tinggi juga. Sementara Dirut Pertamina Simon Mantiri secara tegas telah berkomitmen membenahi tata kelola Pertamina untuk memperbaiki kepercayaan terhadap publik. Persoalan hukum kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina tentunya menjadi keperhatian kita bersama. Saya juga tentunya merasa dengan rendah hati menyampaikan bahwa dengan adanya kasus ini tentunya juga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun.
Nah itu tentunya juga adalah PR besar bagi Pertamina. Kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya kepercayaan publik terhadap Pertamina diuji kembali. Apakah mampu menunjukkan perbaikan yang nyata atau sekedar mempertahankan dominasi tanpa memberi ruang bagi perbaikan layanan kepada masyarakat? Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas langkah SPBU swasta yang setuju membeli BBM dari Pertamina, kita sudah bersama dengan Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Taufik Arianto. Selamat malam Pak Taufik. Ya, selamat malam Mas Ibrahim. Baik, Pak Taufik, jadi bagaimana ketika SPBU swasta sepakat membeli BBM impor lewat Pertamina? Ini Anda melihat mengarah ke tindak monopoli tidak, Pak? Ya, jadi memang dengan perkembangan terakhir bahwa akan ada transaksi antara Pertamina dengan badan usaha swasta, itu terang memang ini perlu pendalaman lagi ya, karena selama ini sampai hari ini kami masih dalam fokus terhadap isu analisis kebijakan. Jadi kami masih fokus ke kebijakan pengaturan impor BBM non subsidi yang diberlakukan sejak awal tahun 2025 dan berdampak kepada kondisi di pasar yang terjadi hari ini. Dan tentunya dari KPPU sudah akan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian SDM. Paling tidak poinnya adalah untuk melakukan evaluasi secara berkala ya terhadap kebijakan ini, karena memang kita tidak berharap kondisi ini akan terjadi lagi ke depannya. Jadi sebisa mungkin kondisi-kondisi di mana terjadinya kelangkaan dan sebagainya bisa diprediksi di awal dan bisa dimitigasi sampai sebelum terjadi kelangkaan di pasar. Jadi Pak Taufik, ada perubahan aturan yang kebijakan kuota impor itu dari kajian sementara KPPU memang betul ini berdampak pada kelangkaan stok di SPBU swasta yang terjadi saat ini, Pak? Ya, dari analisis kami memang kami dapat memahami bahwa kebijakan ini memang tujuannya antara lain ya untuk menjaga ketahanan energi dan memperbaiki ya defisit dari transaksi perdagangan neraca perdagangan migas. Namun dari sisi lain memang berdasarkan data yang kami peroleh, pengaturan kebijakan importasi BBM ini khususnya non subsidi telah berdampak ya secara substansial di pasar terhadap bisnis proses yang telah berjalan selama ini, terhadap supply chain yang sudah terbangun selama ini, dan pada akhirnya konsumen yang terdampak ya. Akhirnya konsumen jadi terbatas ketika datang ke pom bensin yang diinginkan tiba-tiba nggak ada stok dan sebagainya, dan itulah yang terjadi sampai hari ini ya yang kita lihat. Artinya kalau dari kajian KPPU sendiri memang ada dampaknya dari aturan impor tersebut, kemudian yang terbaru mereka sepakat, yang swasta sepakat membeli lewat Pertamina. Bukankah ini bisa menjadi cikal bakal atau apa ya, muncul awal dari monopoli, Pak Taufik? Ya, jadi memang tentunya makanya kami ketika sudah ada rencana untuk melakukan transaksi pembelian dari badan usaha swasta dengan Pertamina, tentunya ada potensi, ada risiko, potensi hambatan persaingan di situ. Ya, karena yang kita tahu kan Pertamina dengan badan usaha ini sebenarnya berada di level yang sama nih di pasar BBM non subsidi. Jadi memang ini perlu dipelajari lebih dalam bagaimana mekanisme transaksinya, bagaimana pola pembayaran, bagaimana syarat-syarat perdagangannya dan sebagainya. Dan itu memang belum kami lakukan, kami belum punya informasi yang detail mengenai hal tersebut. Dan tentunya kami berharap kalau ke depan akan berjalan seperti ini, resiko-risiko atau potensi hambatan persaingan bisa dideteksi di awal dan bisa dicegah itu ya, karena memang potensinya ada dan memang harus dicegah di awal nih sebelum ini terjadi ke depannya. Ini kalau misalkan melihat kendati ini kan swasta satu pemerintah bahkan non subsidi pula untuk yang swasta, tapi dari KPPU apakah melihat juga ada dampak kerugian yang dialami oleh konsumen, karena kan sudah banyak yang migrasi, mereka juga ada trust issue nih, Pak Taufik. Ya betul, jadi memang datanya memang menunjukkan ada tren ya, tren peningkatan konsumsi dari BBM non subsidi ya, yang mana kalau menurut analisis kami ini tren yang
positif nih. Jadi masyarakat sudah mature, sudah dewasa, dan sudah bisa beralih ke produk-produk yang memang eh, eh, berlaku secara komersial. Dan harusnya tren ini dijaga nih oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM. Tren ini dijaga sebisa mungkin melalui proses persaingan yang sehat dan kompetitif ya. Jadi kalau sampai pilihannya kembali terbatas, terjadi kelangkaan, ya konsumen tidak bisa menikmati inovasi layanan dan sebagainya ya, yang selama ini sudah mereka nikmati ya. Oke. Tapi bagaimana kalau dari KPPU melihat ini agar persaingan baik Pertamina dan juga swasta tetap sehat, tapi tentu prioritas Pertamina juga tentu jangan sampai merugi juga, Pak Taufik. Ya, betul. Jadi pertama dari sisi kebijakan, intinya kalau pengaturan mengenai BBM non subsidi ini kita harapkan dengan semangat untuk menjaga ketahanan energi, dengan semangat untuk memperbaiki neraca migas, tetap dapat dijalankan, tapi tetap mempertimbangkan proses persaingan di pasar. Jadi distorsi negatifnya bisa ditekan seminim mungkin ya terhadap proses persaingan, terhadap pemanfaatan supply chain dan sebagainya, sehingga konsumen masih tetap ada punya pilihan di pasar. Dan kemudian kami berharap ke Kementerian SDM ke depannya bisa menggunakan, kami punya daftar periksa ya, checklist yang kiranya bisa dipakai oleh Kementerian untuk mendeteksi risiko-risiko persaingan yang mungkin ditimbulkan dari regulasi tersebut. Jadi ketika sudah bisa dideteksi di awal, itu bisa kita cegah sampai kita bisa lakukan mitigasi. Dan untuk transaksi dengan Pertamina dengan badan usaha ini, ya ini karena sudah B2B, business to business, ya tentunya menjadi objek pengawasan dari KPPU ya, sebagaimana transaksi yang lain di pasar pada umumnya. Kalau ada potensi, kalau ada kemungkinan terjadinya hambatan persaingan, ya akan kami coba deteksi seminimal mungkin, seawal mungkin. Ya. Ini kalau misalkan dibiarkan ada potensi persaingan yang tidak sehat di sektor BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak nih, dampak terbesarnya apa di sektor ini nih, Pak Taufik? Ya, jadi kalau dari kondisi sekarang memang kita lihat data penguasaan struktur pasarnya kan memang sangat-sangat di istilahnya market leader-nya sudah jelas lah Pertamina ya dalam hal ini. Dan tentunya dengan penguasaan pasar yang begitu besar, ya Pertamina ini bisa berpotensi ya melakukan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan. Yang itulah yang harus kita cegah di awal, dan tentunya akan kami pelajari dulu lebih lanjut bagaimana mekanisme transaksinya dan sebagainya. Karena dengan penguasaan pasar yang begitu besar, ya ibaratnya itu sudah sangat rawan ya terjadinya pelanggaran persaingan usaha sehat. Jangan sampai investor juga malah cabut ya, Pak Taufik ya? Oh ya betul, jadi dengan kebijakan ini yang agak mengkhawatirkan tadi investasi ya. Ketika kita sudah melakukan investasi dalam storage dengan truk-truk tangki yang begitu banyak, tapi ternyata tidak bisa terpakai karena bahan bakunya terbatas, itu kan merugikan buat pelaku usaha existing maupun menjadi ya kalau bahasa sekarang tuh menjadi red flag ya bagi para calon investor nih, kita jadi masuk apa enggak nih kalau dengan kebijakan seperti ini. Makanya inilah kami berharap ada evaluasi berkala supaya kondisi yang sekarang ini bisa dicegah seawal mungkin. Oke, ini terakhir, jadi kapan dari KPPU akan menyerahkan kajian sementara soal evaluasi pengaturan kuota impor BBM untuk swasta? Hari ini sudah diputuskan dan akan secepatnya disampaikan ke Kementerian SDM saran dari KPPU. Baik, terima kasih Pak Taufik Arianto, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa sidak pelayanan Direktorat Jenderal Pajak DJP lewat telepon. Purbaya ingin mengetes karena curiga dibohongi anak buahnya. Momen ketika Menteri Keuangan telepon klaim pajak. Dan melakukan beberapa juga Pak melalui laman politiknya.
Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu? Ya, saudara, video Menkyu Purbaya menelpon layanan kring pajak diunggah di akun TikTok @ditjenpajakri. Dalam video, Purbaya berbicara bak masyarakat umum menanyakan soal layanan Cortex. Di kantor Kemenkyu, Menkyu menyebut alasan sidaknya itu untuk merasakan langsung pelayanan DJP. Sebab Purbaya mengaku mendapat laporan yang bagus, tapi masih ada wajib pajak yang mengeluhkan layanan. Menurut Menkyu, aksinya itu belum sidak yang sesungguhnya. Purbaya ingin tak mendapat laporan positif hanya karena ABS alias asal Bapak senang. Saya belum tahu tuh Cortex. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Cortex-nya karena belum sempat. Presiden menyetujui usul pembentukan tim pencari fakta kerusuhan demo akhir Agustus hingga tim reformasi kepolisian. Publik kini menanti langkah nyata pemerintah. Ulasan Istana hadir usai jeda.